Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah Fisika Dasar 1B. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai dinamika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kinematika. Kinematika merupakan analisis suatu gerak benda tanpa memperhatikan penyebab dari benda tersebut bergerak. Sementara, pada dinamika, kita akan menganalisis gerak suatu benda. Namun dalam hal ini kita juga memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak. Suatu benda akan bergerak, tentu akan mengalami penyebab benda tersebut bergerak, berarti gaya yang diberikan sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, untuk melihat ataupun menganalisis daripada penyebab dan gerak benda tersebut, kita menggunakan hukum Newton. Jadi hukum Newton di sini ini merupakan hukum yang mendasari dalam analisis suatu gerak benda dan juga penyebab benda tersebut bergerak. Hukum Newton ini terdiri atas 3, yaitu hukum Newton pertama, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Jadi hukum pertama Newton itu menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam pada kondisi awalnya, kecuali dikenai gaya luar. Atau ini lebih mirip dengan kelembapan suatu benda. Atau sering kita simbolkan dengan sigma F itu sama dengan 0. Sementara untuk hukum Newton kedua, itu dinyatakan bahwa percepatan itu sebanding dengan gaya per satuan massa. Atau bisa kita sederhanakan, sigma F itu sama dengan M dikali A. Dan yang selanjutnya itu ada hukum ketiga Newton. Jadi hukum ketiga Newton ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda ketika terjadinya interaksi itu adalah sama. Jadi gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Namun memiliki tanda negatif yang berarti gaya aksi itu berlawanan dengan gaya reaksi. Namun bobot ataupun kuantitas daripada gayanya itu adalah sama. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menggambar diagram bebas pada suatu benda. Jadi untuk menentukan bagaimana penggunaan daripada hukum Newton ini, aplikasi daripada hukum Newton ini, kita harus lebih dulu menggambar diagram bebas dari suatu benda. Misalnya suatu benda yang diletakkan di atas sebuah meja. Nah, kita akan menggambar lebih dulu gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut dan pada meja tersebut. Misalnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Tentu di sini ada yang disebut dengan gaya gravitasi atau gaya beratnya. Kita buat misalnya ini merupakan benda dengan massa M1. Berarti di sini gaya beratnya kita sebut dengan W1. Nah, ketika suatu benda memiliki gaya berat atau gaya tarik gravitasi, bagaimana suatu benda itu dapat berada di atas meja? Tentu ada yang disebut dengan gaya normal. Jadi benda di sini memiliki yang disebut dengan gaya normal atau dalam hal ini saya sebut dengan M1. Kemudian kita akan analisis gaya-gaya yang bekerja pada meja tersebut. Yang pertama itu tentunya adanya gaya berat. Gaya tarik gravitasi meja. Atau di sini saya sebut sebagai W meja. Nah, suatu meja ini dapat berdiri kokoh gitu. Ketika walaupun ada gaya tarik atau di sini W meja, ini karena ada gaya tarik ke atas juga. Nah, dalam hal ini gaya tarik ke atas itu disebabkan oleh karena adanya lantai. Jadi, saya sebut di sini sebagai N meja. Dan saya sebut satu lagi di sini sebagai N2 meja. Ini N1 meja, ini N2 meja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa suatu meja itu dapat berdiri di lantai dengan kokoh gitu ya. Walaupun ada gaya berat yang menarik, jika ada gaya berat ini yang menarik, tentunya mejanya akan jatuh gitu. Tapi ternyata enggak. Hal ini disebabkan oleh karena adanya gaya tarik ke atas. Gaya tarik ke atas ini disebut dengan gaya normal. Nah, ketika suatu meja di sini ya, suatu benda diletakkan di atas sebuah meja. Nah, di sini tentunya akan ada gaya yang berlaku atau gaya gesek ketika benda itu bergerak. Jika benda itu bergerak, misalnya arah F-nya ke sini, tentu ada gaya gesek. Di mana gaya gesek ini
ini berada di antara meja dengan benda tersebut. Gaya gesek ini akan berlawanan daripada arah gerak benda. Ketika bendanya bergerak ke sebelah kanan, gaya geseknya itu memiliki arah ke sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak pada bidang miring. Nah, dalam hal ini, bidang tersebut memiliki kemiringan sebesar theta, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini bendanya bergerak dalam bidang miring. Tentu harus kita proyeksikan dulu terhadap X, gitu ya. Saya gambarkan di sini terhadap X dan terhadap Y-nya seperti apa. Nah, dari sini kita kembali, sebelum kita memproyeksikannya, kita tidak akan mampu ataupun kita tidak akan bisa menentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bidang ini. Jadi, suatu benda itu tentu memiliki gaya berat. Gaya berat suatu benda itu bergerak dari pusat masanya. Jika saya gambarkan seperti ini. Ini saya sebut dengan W. Nah, kita tidak akan bisa menentukan gaya-gaya yang bekerja dengan banyak kemiringan yang terjadi tanpa kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sehingga untuk mempermudah kita, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X. Untuk memproyeksikannya, kita bisa tarik garis putus-putus atau garis terhadap sumbu X, gitu ya. Dan kita tarik garis terhadap sumbu Y. Nah, ini kita bantu dengan menggunakan garis putus-putus. Pada umumnya, bentuk proyeksinya akan seperti ini. Ini terhadap sumbu X, dan ini terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya, persamaan ataupun kemiringannya itu adalah sudut theta. Sudut theta di sini ya. Sudut theta yang di sini akan sama dengan sudut theta yang di sini. Nah, jika sudutnya sudah di sini, maka kita akan dengan mudah menggunakan persamaan yang pernah kita pelajari sewaktu SMA. Jadi, ketika bendanya berbentuk seperti ini theta gitu ya. Masih ingat nggak persamaan sin demi cos sami. Nah, ini jika ini tetanya, W ini merupakan garis kemiringannya. Berarti ini theta, W ini merupakan garis kemiringan, gitu ya. Berarti yang ini W, ini merupakan garis miringnya. Nah, di sini saya sebut sebagai X, ini saya sebut sebagai Y. Berarti Y di sini ini X yang ini. Menurut gambar ini. Nah, untuk menentukan Y, yaitu berarti cos theta itu sama dengan samping per miring. Berarti cos theta itu sama dengan Y per W. Sehingga Y sama dengan W cos theta. Sementara untuk sin theta itu sama dengan X per W. Sehingga X itu sama dengan W sin theta. Nah, dari hal ini kita bisa tuliskan bahwa Y ini sama dengan W cos theta dan X ini merupakan W sin theta. Jadi untuk bidang miring, ketika kita memproyeksikannya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka yang sejajar dengan benda tersebut itu kita sebut dengan W sin theta. Sementara yang akan tegak lurus dengan benda tersebut itu kita sebut dengan W cos theta. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini pada sesi hukum Newton. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih.